akan menyampaikan penjelasan perkembangan terkait dengan persoalan polemik yang terjadi terkait dengan keberadaan Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi di Kota Bogor. Banyak spekulasi, banyak asumsi yang berkembang terkait dengan hal ini yang betul-betul perlu untuk diberikan penjelasan. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa hal ini sama sekali tidak terkait dengan persoalan politik ataupun berbagai macam kepentingan yang tidak terkait dengan isu kesehatan. Dan saya pun ingin menegaskan bahwa ini adalah domain ranah pemerintah Kota Bogor sepenuhnya. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait dengan langkah-langkah pemerintah Kota Bogor Satgas COVID-19 dalam menangani persoalan ini. Tugas kami hanya satu, melindungi seluruh warga dan tentunya mengatasi penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Ini adalah soal komitmen kami, komitmen kita semua untuk menjalankan protokol COVID-19. Bukan persoalan apapun kecuali komitmen kita, penguatan komitmen kita terhadap protokol aturan yang sudah disepakati bersama untuk menangani COVID-19 di Kota Bogor. Dalam melaksanakan tugasnya, tentu saya sebagai Ketua Satgas mempedomani undang-undang dan aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam menanggulangi wabah dan kekarantinaan kesehatan. Kemudian juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, yang di dalamnya disebutkan tata cara dalam menangani persoalan rahasia, pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum, utamanya adalah ancaman wabah penyakit menular. Dan juga tentunya surat keputusan Wali Kota Bogor tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien dengan COVID-19 di Kota Bogor, bahwa dalam melaksanakan tugas rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 harus menyampaikan laporan secara berkala, atau setiap ditemukan kasus suspek COVID-19 dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor. Nah, berdasarkan pegangan pedoman dari undang-undang dan aturan di atas, kami melihat bahwa ada hal yang tidak jelas terkait dengan proses dan prosedur penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umi Kota Bogor yang tidak sesuai dengan aturan yang kami sebutkan di atas tadi. Untuk itu saya mempersilahkan Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Bapak Dr. Andi, untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pelaksanaan PCR terhadap pasien kami Habib Rizik Syihab yang dianggap oleh tadi dari pihak Pemkot tidak sesuai dengan aturan, kami menjelaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun dari kami untuk menutup-nutupi. Kami akui memang ada kelemahan dari internal kami dalam melakukan komunikasi dan koordinasi internal, sehingga kesannya secara itu menghalang-halangi. Yang seharusnya dalam pelaksanaan PCR dilakukan oleh tim kedokteran pribadi beliau yang pada tanggal Jumat 27 November 2020
sebagaimana disepakati saya dengan Pak Wali harus disaksikan oleh perwakilan dari Satgas Kota Bogor, tapi ternyata tidak terjadi. Ya, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Satgas COVID Kota Bogor, dan insya Allah kedepannya kami siap untuk bersinergi dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor. Ya. Adapun pandangan bahwa kami tidak memberikan laporan yang lengkap terkait dengan laporan tempat laboratorium tempat uji spesimen, yang terjadi adalah kami pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai hal itu, dan sampai saat ini kami masih mengusahakan kepada pihak Mercy, tapi sampai saat ini juga kami belum bisa mendapatkan hasil. Kemudian terkait dengan pemberitaan mengenai kepulangan dari Habib Risyad dari rumah sakit kami perlu meluruskan ya, karena sempat beredar bahwa Habib kabur dan sebagainya, bahwa hal itu tidak benar ya, bahwa memang beliau pulang dengan permintaan keluarga, meskipun kami sudah menyarankan bahwa untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai, tapi beliau tetap meminta untuk pulang. Sehubung dengan adanya hasil yang belum selesai, kami mohon juga kepada keluarga besar Habib Rizik Syihab untuk tetap menjalankan proses isolasi ya. Dan terakhir kali kami selaku manajemen Rumah Sakit Umi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Habib Rizik Syihab yang telah memberikan kepercayaan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi. Jadi kalau ada opini bahwa Satgas melakukan intervensi dan memaksa untuk membuka hasil medik, itu tidak benar. Kami memahami privasi pasien sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan saya insya Allah selalu menghormati dan memuliakan ulama. Yang menjadi atensi kami, yang menjadi fokus kami, yang menjadi ikhtiar kami lebih kepada proses dan pelaporan. Sekali lagi, proses dan pelaporan. Ini penting karena diatur semuanya oleh undang-undang dan aturan turunannya. Dapat dibayangkan apabila rumah sakit tidak berkoordinasi dengan Satgas, dengan Dinkes, dengan pemerintahan kota terkait dengan perkembangan pasien COVID-19. Selama ini sejak bulan Maret, seluruh rumah sakit selalu berkoordinasi menyampaikan data pertambahan pasien pelaksanaan tes PCR yang diatur oleh undang-undang dan aturan turunannya. Tetapi identitas pasien tidak dibuka dan tidak diumumkan karena terikat dengan kode etik kedokteran, dan kami sangat memahami itu. Sekali lagi, atensi utamakannya adalah proses koordinasi dan pelaporan. Bagaimana mungkin apabila rumah sakit tidak berkoordinasi, tidak melaporkan, kita bisa mengukur tren COVID-19? Bagaimana mungkin kita bisa membuat strategi bersama-sama apabila kita tidak memiliki data yang lengkap? Jadi sekali lagi konteksnya adalah koordinasi dan teknis pelaporan. Sore ini alhamdulillah kami melihat dan sangat menghargai itikat baik dari pihak Rumah Sakit Umi untuk menjelaskan kelemahan komunikasi termasuk SOP di internal rumah sakit. Kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada Rumah Sakit Umi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Dan kami percaya Rumah Sakit Umi memiliki itikat baik untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani tidak saja warga Bogor,
tetapi warga manapun yang datang ke Kota Bogor, tentunya termasuk Habib Rizik Syihab bersama keluarga. Bagi saya sebagai wali kota, sebagai ketua Satgas, musuh kita bukan siapa-siapa. Musuh kita bukan Rumah Sakit Umi, bukan siapapun, bukan individu manapun. Musuh kita adalah COVID-19 yang harus kita hadapi bersama. Tren kasus pada hari ini masih menunjukkan situasi yang belum aman. Sampai saat ini ada 527 kasus aktif yang masih dalam perawatan. 527 kasus aktif. Total di Kota Bogor ini sudah ada 97 warga kita, saudara kita, sesama warga Bogor yang meninggal karena COVID-19. Dan laporan hari ini mencatat penambahan 45 kasus positif baru. Situasi masih belum aman, karena itu sekali lagi vaksin kita adalah disiplin kita. Ketegasan kita adalah kunci dari kemenangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia keluar lewat belakang. Apakah ada menghindari petugas kah, Satgas kah, atau bagaimana sebetulnya? Ada penjelasan soal ini kenapa dia melewat jalur belakang begitu, Pak? Baik, terkait dengan status, saya kira karena sudah di luar Kota Bogor, kami menyerahkan kepada Rumah Sakit Umi untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak keluarga. Terima kasih. Dan kami tentunya apabila dibutuhkan siap berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan terkait dengan kenapa beliau dari belakang. Dari awal beliau selalu koordinasi dengan kami. Bahkan sebelum kepulangan beliau, kami juga langsung koordinasi dengan Pak Wali Kota untuk menyampaikan terkait dengan akan pulangnya beliau. Tapi karena pada situasi saat itu belum memungkinkan untuk bisa ketemu langsung dengan Pak Wali Kota, sehingga ada proses sampai beliau membuat surat untuk permintaan pulang dari keluarga, dan semuanya berjalan dengan baik begitu. Terkait dengan lewat belakang atau lewat depan, itu sebetulnya lebih kepada tingkat kenyamanan saja untuk melakukan proses pulang begitu. Terima kasih. Selamat sore Pak Bima Arya beserta tim dari Rumah Sakit Umi, Pak, TV One. Iya Pak, kami izin bertanya tadi kan bahwa sampai saat ini dari pihak Mercy belum memberikan informasi hasil swab dan juga kepada pihak rumah sakit maupun juga pihak wali kota. Kemudian kapan hasilnya bisa diinformasikan kepada Satuan Tugas COVID-19 Kota Bogor, dan juga apa sebetulnya secara pasti pemilihan Rumah Sakit Umi HRS dirawat di sana? Kan yang beredar di tengah masyarakat adalah bahwa HRS ini kelelahan. Apa yang membuat selama itu bisa mendapatkan perawatan atau penanganan di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat? Itu Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Beliau memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, beliau memang pasien kami sebelumnya, jadi kami sudah punya medical recordnya. Jadi itu pilihan untuk beliau untuk melakukan pemulihan atau penyegaran beliau setelah dari general check up, kemudian dilakukan observasi, dan alhamdulillah sih bisa pulang meskipun belum semua hasilnya keluar ya, tapi alhamdulillah beliau sudah dalam keadaan baik. Kalau untuk untuk hasil swabnya, sampai saat ini kami terus berkoordinasi dengan pihak Mercy dan pihak keluarga. Ya, begitu kami mendapatkan hasil, kami akan segera melaporkan. Demikian, terima kasih. Oke, selamat sore Pak Wali dan Pak Dewi. Saya dari Tempo, Pak. Izin bertanya, ini kan hasil swab belum keluar.
bila mana nanti misalkan hasilnya keluar ini di luar prediksi, kiranya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk mitigasi bencana COVID ini, khususnya untuk sterilisasi dan disinfektisasi di rumah sakit, itu untuk Pemkot. Lalu untuk RSUD, saya bertanya Pak, apa yang menjadi dasar HRS memilih rumah sakit Umi? Apa karena ini rumah sakit berbasis syariah? Itu aja, atur nuhun. Ya, saya kira kita tidak ingin mendahului yang terjadi ya. Kita ingin tentunya hasilnya baik-baik saja untuk semua ya. Dan apabila kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan, semua prosedur ya berlaku sama seperti apabila itu terjadi dimanapun juga di Kota Bogor. Sterilisasi, pembersihan dan sebagainya. Jadi itu sudah berjalan di Kota Bogor. Silakan. Ya. Tetap karena kami juga tetap menjunjung tinggi protokol COVID ya. Jadi meskipun beliau karena statusnya ODP, ya tetap kami proses sterilisasi juga sudah kita lakukan secara internal ya. Kemudian mengenai mengapa memilih Rumah Sakit Umi, sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, beliau sudah mempunyai catatan medical record di kami. Ya, mungkin itu. Demikian, terima kasih. Cukup ya? Cukup ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.